قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan kali ini kita akan membahas fitnah-fitnah terhadap dakwah salaf kaum muslimin. Ya, beberapa hari ini viral sebuah video yang banyak di-share, video dari seorang masyaikh, seorang ulama, di mana ulama ini banyak dijadikan rujukan oleh para pembenci dakwah salaf, dakwah yang diusung oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dakwah yang mereka sebut sebagai dakwah Wahabi, di mana Syekh ini juga menjadi rujukan Ustadz Adi Hidayat untuk membahas tentang musik. Kemudian juga dijadikan rujukan oleh ustadz yang lain, salah satunya Ustadz Abdul Somad. Ya. Dan ini ulama yang dijadikan rujukan oleh orang-orang yang membenci dakwah salaf yang lain kaum muslimin. Tapi ternyata beredar video dari Syekh ini yang justru memuji dakwah salaf, dakwah yang dicetuskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, kita tahu ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah pencetus dakwah tauhid yang ada di tengah-tengah kerusakan ketauhidan umat Islam pada saat itu. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, beliau ini hidup di tengah-tengah kerusakan tauhid umat Islam kaum muslimin. Ya, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kemudian memulai gerakan dakwahnya, gerakan dakwah tauhidnya di kampungnya sendiri, yaitu di Uyainah. Dan waktu itu Uyainah dipimpin oleh seorang amir atau seorang penguasa yang bernama Utsman bin Mu'ammar. Dan selama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjalankan dakwahnya di Uyainah, masyarakat di negeri tersebut merasakan kenikmatan syariat Islam yang luar biasa kaum muslimin, yang selama ini belum pernah mereka rasakan. Karena masyarakat pada saat itu sudah kembali kepada kejahilan, kembali kepada kekufuran. Tapi setelah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu bergema, maka syariat Islam ini mulai tumbuh kembali di sana. Ya. Bahkan sampai ke seluruh pelosok Uyainah dan juga di sekitar wilayah tersebut. Sehingga masyarakat ini merasakan hidupnya syariat Islam, merasakan bagaimana syariat Islam yang mulia. Ya, kemudian banyak orang-orang yang dari jauh pun berbondong-bondong hijrah ke Uyainah. Karena mereka ingin merasakan keamanan, ketentraman, kenikmatan hidup dengan syariat Islam di negeri yang ditinggali oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena negeri tersebut sudah menjadi negeri yang terbebas dari kesyirikan kaum muslimin. Yang memang pada saat awal munculnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu kesyirikan luar biasa. Pengagungan-pengagungan terhadap kuburan-kuburan yang dikeramatkan itu luar biasa. Kuburan-kuburan yang dikeramatkan itu mereka bangun dengan megah, dijadikan tempat untuk ngalap barokah, untuk minta-minta. Bahkan pada saat itu, ya, Ustadz Salman Ali pernah menceritakan bahwasanya di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, orang itu, masyarakat itu, kalau sudah kehilangan harta mereka, kehilangan sesuatu, mereka tidak lagi berdoa kepada Allah. Akan tetapi mereka menyebut nama orang-orang yang mereka anggap soleh, supaya apa yang hilang itu bisa kembali lagi. Jadi kesyirikan pada zaman itu luar biasa kaum muslimin. Luar biasa. Tapi dengan kemunculan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang didukung oleh pemerintah pada saat itu, yang didukung oleh amir pada saat itu, ya, kemudian kuburan-kuburan keramat yang megah itu diratakan dengan tanah. Ya, karena memang bertentangan dengan syariat Islam. Sekaligus itu adalah bertujuan untuk menghentikan kesyirikan-kesyirikan yang terjadi pada saat itu. Ya, dan itu gagasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab supaya menghentikan tradisi-tradisi, ritual-ritual, ya, penghambaan terhadap kuburan-kuburan orang yang dianggap soleh, orang yang dikultuskan. Dan inilah yang kemudian dijadikan bahan fitnah oleh para pembenci dakwah tauhid. Ya, para kuburiyun, ya, ini akhirnya menebar kebencian terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka menebarkan fitnah bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu telah menghancurkan situs-situs Islam, yang membongkar dan membuang makam
para syuhada, para sahabat Nabi, para ulama, keluarga Nabi, dan sebagainya. Padahal tidak, kaum muslimin. Ya. Yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lakukan itu adalah meratakan dengan tanah. Sebagaimana perintah Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Diriwayatkan di dalam sebuah hadis bahwasanya sahabat Ali bin Abi Thalib ya, pernah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Sahabat Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW ya, supaya tidak membiarkan patung atau gambar ya, kecuali harus dimusnahkan. Dan jangan membiarkan kuburan yang tinggi dari tanah, ya, melainkan harus diratakan. Kemudian itulah yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang digagas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang kemudian didukung oleh pemerintah, yang akhirnya kuburan-kuburan yang tinggi itu diratakan. Bahkan pada zaman itu, ya, zaman dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ada kuburan yang diklaim sebagai kuburan Zaid bin Khattab radhiyallahu an, ya, saudara Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, di mana beliau ini gugur ketika perang dengan pasukan nabi palsu Musailamah al-Kazzab. Padahal tidak diketahui secara pasti mana kuburan Zaid bin Khattab radhiyallahu an di pemakaman tersebut. Hanya sebatas klaim bahwasanya ini adalah kuburan Zaid. Ya, kemudian dibangun megah dan dijadikan tempat untuk ngalap barokah. Nah, kuburan tersebut akhirnya diratakan dengan tanah oleh pemerintah. Dan tentu atas instruksi, ya, atas gagasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, tentu yang seperti itu kemudian membuat para kuburiyun marah, kaum muslimin. Marah. Dan kalau kita lihat zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, dengan zaman sekarang, sepertinya zaman itu sudah kembali. Ya. Sudah kembali. Kuburan-kuburan yang dianggap keramat sekarang sudah diagung-agungkan. Ya, diagung-agungkan kembali. Persis seperti yang terjadi di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan kuburan palsu pun ya, diagungkan. Padahal jelas-jelas palsu. Ya, kalau kita lihat kemarin kisruh masalah kuburan palsu, ya, kuburan Syekh Jumadil Kubro, kaum muslimin, itu ada banyak. Ya, kuburan Maulana Maghribi ada banyak. Satu orang kuburannya banyak. Yang mana yang asli coba? Sementara semuanya dijadikan tempat untuk ngalap barokah. Ya. Maka wajar kalau ada orang yang berusaha meneruskan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dibenci juga. Karena para kuburiyun jelas resah dengan keberadaan dakwah yang diusung oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka khawatir kuburan-kuburan yang mereka puja-puja itu nantinya juga akan rata dengan tanah. Yang kemudian akhirnya mereka membuat fitnah-fitnah terhadap dakwah dan sosok Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka berkoar-koar Wahabi, Wahabi, Wahabi. Ya. Padahal ulama yang mereka jadikan rujukan, yang mereka ambil ilmunya, memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Syekh Yusuf Al-Qardawi, kaum muslimin. Ya. Syekh ini banyak diambil ilmunya. Ya. Kitab-kitabnya dijadikan rujukan oleh para da'i yang memiliki jamaah yang banyak. Seperti Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad. Di mana mereka ini kalau bicara masalah Wahabi juga fasih, kaum muslimin. Ya. Tapi ternyata ulama panutan mereka, ya, Syekh Yusuf Al-Qardawi, memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Coba kaum muslimin, ya. Coba kita simak video dari Syekh Yusuf Al-Qardawi, di mana Syekh Yusuf Al-Qardawi memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, كلمة وهابيين هي نسبة إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب الذي قام في جزيرة العرب، معروف دعوته، ودعا إلى التوحيد وحارب الشرك والخرافة ودعا الناس للعودة إلى الكتاب والسنة، وعلى أساس دعوته قامت الدولة السعودية الحديثة. نعم. وهو رجل حنبلي، يعني الحقيقة الناس بيقولوا وهابية، ولا ليس هناك يعني مذهب وهابي ولا عقيدة وهابية. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رجل حنبلي، فمن كان يعني يحترم المذهب الإمام أحمد بن حنبل فلا بد له أن يحترم محمد بن عبد الوهاب، لأنه لم يخرج عن الحنبلية في شيء. فهذا يعني طبعا يعني يمكن أن نخالف
ابن عبد الوهاب في بعض القضايا أو كذا، كما نخالف بعض العلماء. وليس من الضروري إننا يعني آخذ كل القضايا التي ذكرها الشيخ محمد عبد الوهاب، أو حتى كل القضايا التي ذكرها الإمام ابن تيمية أو الإمام ابن القيم. أنا من أشد المعجبين بشيخ الإسلام ابن تيمية وبمدرسته التجديدية الكبرى وبتلميذه الإمام ابن القيم بصفة خاصة، ولكني أخالفهما في بعض الأشياء. إنما لا يعني هذا أن دعوتهم دعوة يعني ضالة أو دعوة منحرفة أو كذا. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau Syekh Yusuf Al-Qaradawi menegaskan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dikenal dengan dakwah tauhidnya, mengajak manusia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, memerangi kesyirikan dan berbagai bentuk khurafat, keyakinan-keyakinan yang tidak disandarkan kepada dalil-dalil yang sahih. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bermazhab Hambali, dan perlu digaris bawahi bahwa kecenderungan terhadap suatu mazhab tidak berarti kemudian meninggalkan mazhab yang lain. Dan tidak hanya mengambil rujukan kepada satu mazhab saja, bukan diartikan sebagai anti mazhab. Karena di dalam dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini tidak mengajarkan atau memerintahkan kepada kaum muslimin agar fanatik terhadap satu mazhab saja. Melarang kaum muslimin untuk ta'assub mazhabiyah. Akan tetapi kemudian diartikan oleh orang-orang yang kurang memiliki daya tangkap yang baik sebagai ajaran anti mazhab. Dan fitnah lebih kejam lagi dikatakan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah pendiri mazhab baru yang diberi nama Wahabiyah. Dan jelas dikatakan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah bahwa tidak ada mazhab Wahabi ataupun akidah Wahabi. Dan tentu kita tahu bahwasanya tuduhan Wahabi adalah tuduhan dari orang-orang yang tidak menyukai dakwah tauhid. Dakwah agar kaum muslimin di dalam beribadah tidak keluar dari apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Di mana orang-orang tersebut sudah terlanjur nyaman berada di kuburan-kuburan yang disebut sebagai kuburan keramat, kuburan orang-orang soleh. Di mana kuburan orang-orang soleh tersebut lebih ramai dibandingkan dengan masjid ketika diadakan sholat fardu berjamaah. Meskipun masjid tersebut berada di lingkungan pemakaman tersebut, akan tetapi lebih banyak mereka yang duduk bermunajat menghadap kuburan daripada duduk dan bermunajat di dalam masjid. Begitu juga lebih banyak orang yang mendatangi acara-acara yasinan, tahlilan, maulidan daripada mereka mendatangi sholat berjamaah, bahkan meninggalkan sholat wajib. Dan itu fakta, realita yang tidak terbantahkan. Di mana pernah diceritakan oleh Profesor Dr. Ahmad Zahro bahwasanya di Mesir, di makam Al-Imam Asy-Syafi'i, banyak orang-orang yang tawaf dan menyembah kuburan Al-Imam Asy-Syafi'i. Na'udzubillah min dzalik. Dan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah mengajak kepada mereka untuk beragama kembali kepada pemahaman yang benar, bukan untuk membuat mazhab yang baru. Dan sangat jelas apa yang disampaikan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah, bahwasanya dakwah yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukanlah dakwah yang sesat dan menyimpang. Dakwah yang dibawa adalah dakwah tauhid. Dan siapapun yang berdakwah dengan membawa dakwah tauhid pasti akan banyak dimusuhi. Syekh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili mengatakan, seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu hanya mendakwahkan akhlak saja, maka pasti diterima oleh semua manusia karena kemuliaan akhlak beliau. Akan tetapi ketika beliau mendakwahkan tauhid, la ilaha illallah, maka musuh pun bermunculan untuk memerangi dakwah Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam.
Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.